Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oliza Tulufina, guru di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang ketiga di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pertama saya, pertemuan pertama di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Hari ini udah siap belajar ya, kuliah ya, udah pada semua ya. Ini udah ada semua? Ya. Ini kayaknya masih ada yang kosong, berarti dia nggak datang ya? Jadi untuk memulai pembelajaran, silakan Abi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu siapa yang nggak hadir ya. Ada berapa orang Indah nggak datang Indah? Indah, ada berapa orang Indah? Iya, 5 orang ya. Ada kabarnya Indah? Oh iya, sakit ya. Siapa Rizky ya? Terus siapa lagi? Oh Nadir. Gibran ada nggak? Ya. Tasir ada juga ya? Yang lain hadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk melakukan pembelajaran ya. Jadi materi minggu yang lalu itu kita bahasnya tentang apa? Ya, yaitu tentang peta dan pematangan ya. Jadi hari ini kita akan bahas penginderaan jauh. Tapi sebelum kita bahas apa itu penginderaan jauh, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat tentang materi peta minggu yang lalu? Siapa? Putro. Coba Putro, apa Putro? Peta gambaran konvensional dari permukaan bumi yang kecil ke bidang dan dilengkapi dengan atribut peta. Iya, terima kasih Putro. Kemudian Icut, apa lagi Icut? Materi Peta secara umum. Iya, ada berapa? Dua. Ada berapa? Ada dua apa aja? Peta umum dan peta Peta khusus. Ada lagi yang masih ingat? Apa Indah? manfaat peta umum. Iya, apa manfaatnya? Ada yang bertujuan arah, perencanaan dan pengembangan atau sebagai alat bantu dalam pengajaran geografi, sejarah dan berbagai subjek lainnya. Iya, jadi alhamdulillah kalian masih ingat materi yang lalu. Karena kenapa harus ingat materi yang lalu? Jangan sampai kita maju kemudian yang di belakang terlupakan ya kan? Karena kita masih dalam pokok bahasan yang sama, yaitu peta dan pemetaan. Peta udah kita bahas, kemudian sekarang kita akan lanjut ke PJ atau perkiraan jarak jauh. Nanti di akhir kita akan bahas tentang SIG. Nanti kita yang kedua ini PJ dulu ya. Ini kita akan bahas yaitu penginderaan jauh. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu
penginderaan jauh, karena kalau nggak salah minggu lalu Ibu udah pernah kasih bacaan untuk di rumah untuk materi hari ini. Ada yang tahu nggak apa itu penginderaan? Jadi kalau kita lihat dari judulnya ya, ini asalnya ada dua, yaitu ada penginderaan dan ada jauh. Berarti kalau di sini ada kita menggunakan apa namanya ini? Kalau misalnya nggak pakai bang, ada indera. Indera itu apa? Segala sesuatu yang ada ataupun panca indera yang ada di badan kita. Kalian lihat aja di grup yang udah Ibu kirim melalui Google Form. Jadi Ibu kasih waktu untuk kira-kira berapa ya? 5 menit aja ya. Sambil nanti di akhir nanti kita akan buat kembali soal yang sama nanti pakai kuis ya. Kalian kerjain itu aja dulu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan metode diskusi kelompok, presentasi dan penugasan diharapkan melalui penjelasan oleh guru dan literasi yang dilakukan, peserta didik dapat menyusun atau menyimpulkan pengertian PJ dengan bahasa sendiri dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan oleh guru dan literasi yang dilakukan, peserta didik dapat menyimpulkan komponen-komponen PJ dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan skema PJ dengan benar. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa ini? Gambar apa? Yang cowoknya mana suaranya Iqbal? Iqbal mana? Apa ini Iqbal? Iya. Kemudian sampingnya apa lagi? Ada bendera. Di sebelahnya ada gedung. Ada apa lagi? Kemudian ada helikopter. Ya, jadi kira-kira ini berhubungan nggak dengan yang tadi judul kita, penginderaan jarak jauh? Ada ya hubungannya. Mungkin di sini kalian belum paham sekali bagaimana hubungannya. Tetapi ini adalah semuanya alat yang digunakan untuk mengambil objek dari jarak jauh. Karena misalnya, contohnya gini aja. Coba Putri ambil, misalnya contoh ini contoh jangan dulu ya. Putri ambil tong sampah kuning tapi Putri nggak boleh jalan. Bisa nggak Putri ambil? Nggak bisa. Tapi bisa kita ngambil tong sampah itu dengan menggunakan alat yaitu berupa kamera, ya kan? Kamera. Jadi kita bisa mengambil tong sampah, mungkin nggak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk gambar. Jadi sebenarnya di situ aja kita udah melakukan yang namanya penginderaan jarak jauh, mengambil objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut, gitu ya. Jadi yang pertama, ini ada pengertian PJ menurut para ahli. Ini ada menurut Lilwa dan Kiefer, yaitu tahun 2014. Dia berpendapat PJ adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena, dan daerah melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek. Kemudian selanjutnya, setelah kalian tahu apa itu pengertian PJ, jadi PJ itu harus ada komponen-komponennya. Jadi harus ada kelengkapannya untuk kita melakukan yang namanya foto udara, ya. Jadi yang pertama di sini ada sumber tenaga. Ini tahu nggak apa itu sumber tenaga? Apa? Matahari. Kira-kira sumber tenaga itu cuma matahari aja. Ya, jadi ada apa lagi? Lampu. Jadi ada lampu, ada matahari, itu adalah sumber tenaga. Tapi di dalam PJ itu semuanya dia dibagikan atau ada kelompoknya. Di dalam PJ itu ada sumber tenaga aktif dan ada yang pasif. Ada yang tahu nggak apa contoh sumber tenaga pasif? Matahari. Kalau aktif lampu. Aku mau siapa yang berani dan bisa. Coba pasangkan dengan cara menarik kolom biru ke kolom ungu. Tinggal tarik aja tanda panahnya itu posisinya di mana. Siapa yang mau? Boleh, coba Zahira. Coba Zahira. Apa Zahira
Selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya pagi-pagi tuh harus semangat, harus yang berani. Coba Abi, ini anak mudanya nih gimana bu anak muda? Selanjutnya saja terus biar kita akan melanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya siapa lagi? Safira. Silakan Safira, ada beberapa yang nanti akan terjawab pada saat kalian kerja kelompok ya. Jadi setelah kita bahas itu ada komponen, ya kan? Kemudian di sini ada yang namanya apa? Skema ya. Skema itu maksudnya apa? Yang tahu nggak apa persamaan dari skema? Skema itu sama dengan alur. Mungkin Ibu akan membagikan tugas LKPD-nya dan kalian mengerjakan. Setelah itu nanti kalian presentasi ke depan ya. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya biar cepat. Jadi dibagi ya, dibagi setiap kawan itu mengerjakan setiap optionnya ya. Ini untuk apa? LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Bukan. LKPD 3. Karena LKPD-nya beda-beda. Jadi nanti permasalahannya walaupun ada yang sama di poin yang penting itu sama, tetapi ada poin-poin tertentu itu tidak sama setiap kelompoknya. Jadi kalau untuk memudahkan boleh baca buku juga, boleh juga searching internet. Ada kendala boleh bertanya ya. Kalau ada kendala boleh bertanya sama Ibu. Skema PD-nya Safira. Nanti ada perwakilan, jadi nanti waktu tampil masing-masing baca poin sendiri hasil diskusi ya. Jadi untuk menyemangati diskusi kita hari ini, Ibu mau kalian coba bangun dulu semua. Kita mau lakukan ice breaking biar semangat semua. Jadi ice breakingnya itu ringan aja, simpel-simpel aja yang buat kalian semangat sebelum presentasi. Jadi seperti ini Bu ya. Jadi kalau misalnya menari itu posisinya gini. Kalau misalnya Ibu sebut Safira berarti tunjuknya kemari. Kalau di atas seperti ini, menara seperti ini. Siap ya? Di atas seperti ini, menara seperti ini. Gitu ya. Kalau menari tangannya siap.
awali dengan Marina aja lah. Udah. Marina, udah. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekarang siapa? Indah ya. Si Indah menari di atas menara, di atas menara. Indah menari. Kok nggak ada suaranya? Semangat, coba kaliannya. Sekarang siapa lagi? Abi. Sekarang coba Abi. Sekarang Abi nyanyinya semua ya. Sekali lagi semangat semua. Kemudian kita presentasi. Udah. Sekali lagi Abi. Mulai. 1, 2, 3. Abi menari di atas menara, di atas menara. Abi menari. Tepuk tangan untuk silakan kelompok 1 semuanya tampil ke depan. Silakan tampil ke depan. Kita anggotanya juga agak banyak. Silakan tampil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Indah dan Zahira. Oke. Pertanyaan pertama. 1. Setelah melakukan literasi mengenai pengertian penginderaan jauh atau PJ, simpulkan pengertian penginderaan jauh atau PJ menurut bahasa sendiri. Penginderaan jauh adalah ilmu perlu untuk memperoleh informasi tentang status objek, daerah atau fenomena yang diperoleh oleh objek. Pertanyaan kedua. Tuliskan penjelasan dari komponen-komponen penginderaan jauh atau PJ di bawah ini beserta penjelasannya setelah berdiskusi dengan teman kelompokmu. Simpulkan dalam bentuk paragraf tentang skema PJ. A. Komponen PJ. Sumber tenaga, penjelasannya 1. Aktif, 2. Pasif. Aktif lampu, karena lampu dapat digunakan kapanpun. 2. Pasif. Matahari, karena matahari hanya ada di siang hari, tidak seperti lampu. B. Atmosfer, penjelasannya adalah lapisan yang meliputi planet bumi. Atmosfer berupa gas yang berlapis-lapis. Objek, penjelasannya objek berupa benda, baik tanah maupun sumber daya alam lain. Selanjutnya mungkin boleh ditunjuk gambarnya, boleh agak kemari sedikit. Alia, ya sama Lydia di sini, 2 di sini, 2 di sana. Silakan. Mungkin yang poin ketiga nggak usah, nanti diklik aja di foto ya. Skema PJ ada 10. Yang 1 sumber tenaga yaitu matahari, terus atmosfer yaitu lapisan bumi, lalu objek adalah sasaran, dan pantulan adalah radiasi cahaya dari matahari. Pancaran. Sensor adalah Lanjutin sama Zahira, boleh saling membantu. Lalu sensor merekam dari pantulan atmosfer. Jadi pancaran, sensor menjadi membuat pancaran intensitas tanpa koneksi. Pancaran itu berupa dengan data visual dan digital, yaitu kalau data visual itu berupa gambar, yaitu navitra, dan data digital berupa angka seperti mitra. Lalu menjadi aneka pengguna data itu hasil dari informasi. Ada pertanyaan dari kalian? mau ditanyakan? Ada nak? Oh iya, dari kelompok 2, silakan kelompok 2 kasih pertanyaan. Nah, Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang apa perbedaan antara penginderaan jauh aktif dan
pertanyaannya, apa perbedaan antara penginderaan jauh atau aktif dan pasif? Penginderaan jauh aktif melibatkan pengiriman sinyal atau energi seperti radar atau lidar ke objek dan mendeteksi sinyal yang dipantulkan. Sementara penginderaan jauh pasif hanya menerima radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek seperti citra. Apa bisa diterima? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lain ada kelompok 3 pertanyaan? Nggak ada Ibu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu di grup kelas udah Ibu kirimkan melalui Google Form bagaimana perasaan kalian, refleksi diri kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Jadi nanti boleh dibaca, kemudian dikirim, nanti akan Ibu yang bantu. Kemudian Ibu akan cek kembali. Kemudian untuk sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, karena tadi di awal kita udah tes, kemudian Ibu mau lihat pemahaman kalian setelah kita belajar. Harapan Ibu ya, tes yang di akhir harus udah betul minimal itu 80% ke atas. Mungkin kok yang tadi mungkin persentasenya ada yang 50 ya kan, ada yang 40 ya kan, karena belum belajar. Tapi harapan Ibu di tes di akhir ini, harapan Ibu kalian minimalnya itu 80% itu harus udah ada di tangan ya. Linknya udah Ibu bagikan di grup kelas, silahkan kerjakan linknya. Karena berhubung permasalahan, jadi Ibu bagikan link Google Form-nya aja. Udah, sebelum Ibu akhiri, jadi ini ada hadiah sedikit penjelasan tentang skema PJ itu. Kelompok 3 itu nilainya lebih. Dan kelompok 1 juga presentasinya juga bagus, dan kelompok juga presentasinya bagus. Semangat ya. Jadi ini dari apa yang udah kalian simpulkan, yaitu berupa hasil LKPD yang udah kalian diskusikan di kelompok. Ibu lihat itu maksudnya pemahamannya itu udah mulai dapat, sedikit banyaknya itu udah mulai dapat ya kan. Mungkin kira-kira setelah kita melakukan kegiatan diskusi ya kan di dalam kelompok, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kira-kira siapa? Ya, silakan Caca. Penginderaan jarak jauh adalah proses memperoleh informasi tentang objek atau fenomena tanpa melakukan kontak fisik langsung dengan objek tersebut. Iya. Ada lagi? Kelompok siapa lagi? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran ini adalah kita mengenal komponen-komponen penginderaan jauh, yaitu 1. Sumber tenaga, atmosfer, objek, kamera, wahana, data, dan penggunaan data. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin bisa kita rangkumkan. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang penginderaan jarak jauh. Bagaimana kita cara mengambil objek dari jarak jauh, tapi kita enggak kontak langsung dengan objek tersebut. Di mana hal tersebut harus adanya komponen-komponen yang mendukung. Berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, jadi untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Marilah kita sama-sama di dalam hati aja membaca surat Al-Fatihah. Dan selesai, karena nggak ada pertanyaan, lebih dari kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.